beliau ini lulusan Akpol, lulusan PTIK, dan lulusan Sespim Men. Pendidikan umum, beliau ini S1, S2, S3 di bidang hukum. Dan beliau juga memiliki sertifikasi mediator. Ya. Dan terkait dengan kursus-kursus yang terkait dengan kepolisian banyak sekali. Kalau saya sampaikan nanti kita dapat waktu sedikit dari paparan Pak Iman. Begitu juga tugas-tugas beliau di ruang lingkup kepolisian udah mulai dari Danton sampai segala jabatan beliau sudah jabat juga, dan sekarang terakhir beliau adalah sebagai Kepala Unit 2 Subdirektorat Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Semoga kepanjangannya yang saya sampaikan nggak salah ya Pak Iman ya. Dan sekarang kita berikan waktu ke Pak Iman untuk memaparkan presentasinya, dan saya berharap juga dengan paparan Pak Iman ini para sejawat juga akan semakin mengerti terkait dengan Undang-Undang ITE dan pelanggarannya. Dan semoga kita bertemu dengan Pak Iman hanya di dalam seminar ini, kita tidak ketemu dengan Pak Iman waktu dipanggil ke Bareskrim, karena pasti tidak akan menyenangkan dan tidak akan komfort seperti di webinar ini. Terima kasih. Silakan Pak Iman, waktunya 40 menit seperti yang sudah kita alokasikan. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahmi, dan salam sehat untuk kita semuanya. Mohon maaf Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi dengan semua peserta yang hadir berkaitan dengan peraturan pidana atau pelanggaran-pelanggaran pidana yang berpotensi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Tadi saya cukup sangat tertolong dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Teguh, karena sebagian sudah dikupas berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, bahwa perkembangan dari teknologi atau perkembangan internet ini kita bisa lihat di sini sebagian besar dari penduduk Indonesia itu memiliki dua alat komunikasi, dua HP. Itu satu orang memiliki dua HP. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan daripada internet di Indonesia sangat tinggi. Dan di sini bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa dari segi usia, pada usia dari 13 tahun, kemudian 18 dan 16 ke atas ini memiliki angka yang cukup tinggi di dalam penggunaan internet, dan ini menjadi satu potensi ancaman ke depan, di mana ketika dalam penggunaannya tidak kita kontrol, tidak kita awasi sebagai orang tua, maka dapat berpotensi di masa yang akan datang menjadi hal yang bisa mengarah pada kurang baik. Hal ini memerlukan bimbingan. Kejahatan-kejahatan atau banyak pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana dalam dunia siber dengan menggunakan fasilitas internet. Di sini terlihat bahwa ada beberapa bentuk ancaman yang biasa terjadi di dalam dunia siber. Yaitu yang pertama ada ancaman ransomware, kemudian ada ancaman pencurian data, kemudian penyamaran dengan teknik social engineering. Tiba-tiba mungkin Bapak Ibu dihubungin oleh seseorang yang mengaku kenal, lalu kemudian yang bersangkutan mengambil data atau mengambil komunikasi kita dengan pihak-pihak lain dan kemudian menyalahgunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang mengambil data kita tersebut. Kemudian ada juga cryptojacking atau yang biasa di dalam kegiatan bisnis itu disebut pertambangan, menambang
cryptocurrency. Hal ini banyak dilakukan oleh para pelaku-pelaku kejahatan yang membuat program sehingga mereka membuat suatu sistem seolah-olah itu manusia, padahal sebenarnya itu mesin. Kemudian kita juga banyak dihadapkan dengan ancaman kejahatan pencurian intellectual property. Dan yang banyak terjadi beberapa waktu belakangan di sini kita lihat ada hoax atau hate speech. Dalam beberapa waktu belakangan kita banyak dihadapkan pada berita-berita yang itu ternyata adalah berita bohong. Namun akibat dari pemberitaan bohong itu sehingga mengakibatkan muncul kerusuhan, kemudian mengakibatkan adanya perseteruan antar kampung atau antar suku. Nah, hal ini banyak terjadi dan banyak kita hadapi, Bapak Ibu. Apalagi pada saat-saat di mana kita sedang dihadapkan pada situasi politik, pemilu kada atau pilpres dalam beberapa waktu belakangan seperti yang kita alami. Tadi sempat dibahas oleh Pak Sulhan yang dunia siber itu irreversible. Irreversible. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu berita yang ternyata itu adalah suatu kebohongan atau sesuatu yang tidak baik, sangat susah menghilangkannya. Itu jejak digitalnya masih tertinggal. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sulhan. Hal inilah yang kemudian sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan untuk kita di masa-masa yang akan datang. Saya sampaikan bahwa dari tahun 2015, kemudian 2016 dan 2017, sampai dengan saat ini 2020, data kasus kejahatan cyber di seluruh Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari 2015, kemudian ke 2016 meningkat, kemudian 2018 kembali meningkat lagi, dan 2019 juga demikian. Hal ini tentunya seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, bahwa tadi kebutuhan akan informasi, kemudian penggunaan gadget dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi kondisi atau potensi-potensi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, peningkatan jumlah kasus kejahatan cyber tetap kami ikuti dengan peningkatan penyelesaian perkaranya. Lalu keberadaan Direktorat Siber, Bapak Ibu, bahwa dasar hukum dari keberadaan Direktorat Cyber yaitu berada pada Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017, yaitu susun organisasi dan tata kelola. Dan ini adalah tugas daripada Direktorat Cyber, yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terkait dengan kejahatan cyber, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana telekomunikasi, termasuk kejahatan transnasional yang terkait dengan kejahatan cyber. Bapak Ibu sekalian, rumusan-rumusan atau delik yang ada di dalam undang-undang yang terkait dengan dunia cyber, ini diantaranya yaitu hacking, intercept ilegal, kemudian defacing, pencurian data, interference, memfasilitasi tindak pidana. Ada juga pornografi, kemudian perjudian, fitnah, pemerasan, penipuan, bahkan ada delik-delik umum di dalam KUHP yang itu terkait dengan delik-delik pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian ada juga delik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46,